Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, solat tahajud adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam, khususnya bagi mereka yang ingin mendapatkan keberkahan hidup, menghapus dosa, dan memohon pengabulan hajat dari Allah. Solat tahajud dilakukan pada sepertiga malam yang terakhir, waktu yang sangat mulia di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan mendekatkan diri kepada hambanya yang berdoa dan mohon ampunan. Dalam sholat tahajud, ada berbagai doa dan zikir yang bisa dibaca untuk memohon kepada Allah agar segala hajat hidup kita terkabul. Setelah melakukan sholat tahajud, ada sejumlah zikir yang sangat dianjurkan untuk dibaca dengan penuh kekhusyuan. Terdapat 6 zikir yang memiliki keutamaan besar, dan jika dibaca dengan ikhlas serta penuh keyakinan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan setiap permohonan kita. Berikut adalah 6 zikir yang bisa kita baca dan amalkan setelah sholat tahajud untuk mengharapkan pengabulan segala hajat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah zikir istighfar. Astaghfirullah. Istighfar yang artinya aku memohon ampun kepada Allah adalah zikir yang sangat penting dalam setiap kesempatan, terutama setelah sholat tahajud. Dengan beristighfar, kita memohon kepada Allah untuk mengampuni segala dosa kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Istighfar juga menjadi kunci untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup, memperbaiki kondisi hati, dan memohon pengampunan dari Allah. Melalui istighfar, kita menyadari bahwa manusia tidak lepas dari dosa dan kesalahan, dan dengan memohon ampunannya, kita berharap diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Istighfar juga membuka pintu rezeki yang berlimpah dan memberi jalan keluar dari berbagai masalah yang kita hadapi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang banyak beristighfar, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, memberikan jalan keluar dari segala kesulitan, dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Hadis riwayat Abu Dawud. Ketika kita memohon ampunan kepada Allah, kita juga merasakan kedamaian dalam hati, karena kita tahu bahwa Allah adalah Maha Pengampun yang selalu memberikan kesempatan untuk kembali ke jalannya. Istighfar merupakan salah satu cara terbaik untuk membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang kedua, sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir terakhir yang sangat dianjurkan adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat adalah doa yang memohon agar Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membaca sholawat, kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah, yang merupakan suri tauladan terbaik bagi umat Islam. Sholawat juga merupakan bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah,
yang telah menuntun umat ini keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam. Selain itu, sholawat adalah bentuk syukur kita atas perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Ahmad. Solawat kepada Rasulullah membuka pintu keberkahan dalam hidup kita. Dengan mengucapkan solawat, kita berharap agar Rasulullah memberikan syafaat pada hari kiamat. Solawat juga dapat memperkuat iman kita dan menjadi sarana untuk mendapatkan kemudahan serta pengabulan hajat dari Allah. Selain itu, solawat juga merupakan cara bagi kita untuk selalu mencintai dan meneladani sifat-sifat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi contoh terbaik dalam berakhlak dan menjalani kehidupan. Dengan bersolawat, kita semakin dekat dengan Nabi dan mendapatkan keberkahan serta pengabulan doa dari Allah. Yang ketiga, tasbih. Subhanallah. Zikir pertama yang sangat dianjurkan adalah Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Subhanallah adalah zikir yang mengingatkan kita tentang kesempurnaan Allah, yang tidak ada kekurangan sedikit pun dalam dirinya. Dengan membaca Subhanallah sebanyak 33 kali setelah sholat tahajud, kita tidak hanya memurnikan hati, tetapi juga merasakan kedekatan dengan Allah. Setiap kalimat tasbih mencerminkan pengakuan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Suci, bebas dari segala kekurangan dan cacat. Kalimat ini juga menyadarkan kita untuk selalu menjaga hati dan pikiran agar tetap bersih dan suci dari hal-hal yang tidak baik. Membaca Subhanallah sebanyak 33 kali setelah sholat tahajud adalah cara yang luar biasa untuk memohon pengampunan dari Allah, sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur dan pengakuan terhadap kesempurnaannya. Dengan zikir ini, kita juga semakin mendekatkan diri kepadanya, berharap agar Allah mengabulkan setiap hajat yang kita mohonkan. Selain itu, zikir ini juga dapat menenangkan hati dan memberikan kedamaian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jika kita membaca zikir ini dengan penuh penghayatan, kita akan merasakan kebersihan jiwa yang menguatkan kita dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Yang keempat, zikir tahmid. Alhamdulillah. Setelah membaca Subhanallah, kita dianjurkan untuk membaca Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah berarti segala puji bagi Allah, yang mengungkapkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dengan membaca Alhamdulillah, kita tidak hanya mengungkapkan rasa terima kasih, tetapi juga memohon agar Allah terus memberikan pertolongannya. Alhamdulillah adalah bentuk pengakuan kita atas segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nikmat-nikmat ini bisa berupa kesehatan, rezeki, keluarga, dan segala bentuk kebaikan yang kita terima dari Allah. Mengucapkan tahmid setelah sholat tahajud adalah bentuk pengakuan kita atas segala nikmat yang telah diberikan, baik yang besar maupun kecil. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat-Nya, memberikan keberkahan, dan mempermudah segala urusan kita. Dengan penuh keyakinan, kita memohon agar hajat hidup kita segera terkabul. Alhamdulillah juga berfungsi untuk mengingatkan kita agar tidak tergoda untuk merasa sombong dengan nikmat yang telah Allah berikan. Ini adalah cara untuk tetap rendah hati dan bersyukur, karena segala yang kita miliki adalah anugerah darinya. Zikir ini menjadi pengingat kita untuk selalu bersyukur, tidak hanya ketika berada dalam keadaan senang, tetapi juga dalam ujian hidup. Yang kelima, zikir takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya, bacalah Allahu Akbar sebanyak 34 kali setelah sholat tahajud. Zikir takbir mengandung makna bahwa
Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar, lebih besar daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allahu Akbar adalah penegasan bahwa segala sesuatu yang kita anggap besar di dunia ini, seperti masalah atau hajat kita, akan terasa kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan kebesaran Allah. Ini membantu kita untuk meyakini bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan segala masalah. Zikir takbir adalah pengingat bagi kita bahwa Allah adalah yang maha besar, tidak ada yang lebih besar darinya. Semua urusan hidup kita, termasuk hajat-hajat yang kita harapkan, berada di tangannya. Dengan mengucapkan Allahu Akbar setelah sholat tahajud, kita mengakui kebesaran Allah, mengutamakannya dalam segala hal, dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Zikir ini juga membantu kita mengatasi perasaan khawatir dan ragu, karena kita percaya bahwa hanya Allah yang mampu mengabulkan doa dan memenuhi hajat kita. Takbir ini memberikan ketenangan dan keyakinan dalam hati kita bahwa Allah selalu ada untuk membantu, memberi jalan keluar, dan memberkati setiap langkah kita dalam kehidupan ini. Kemudian yang keenam, zikir tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini adalah kalimat tauhid yang menjadi dasar ajaran Islam. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, kita menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan tidak ada kekuatan lain yang lebih besar darinya. Bacalah zikir ini dengan penuh keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang mengatur segala sesuatu, dan semua doa serta permohonan kita berada dalam kekuasaannya. Ketika kita mengucapkan kalimat ini, hati kita diingatkan akan keesaan Allah, bahwa hanya Dia yang layak untuk dimohon pertolongannya. La ilaha illallah juga merupakan kalimat yang membawa ketenangan dalam hati, karena mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus dari hatinya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Membaca la ilaha illallah setelah sholat tahajud adalah cara untuk semakin menguatkan iman kita kepada Allah. Kita memohon agar Allah menerima doa dan permohonan kita, serta memberikan pengabulan terhadap segala hajat yang kita inginkan. Dalam sholat tahajud, ada berbagai doa dan zikir yang bisa dibaca untuk memohon kepada Allah agar segala hajat hidup kita terkabul. Setelah melakukan sholat tahajud, ada sejumlah zikir yang sangat dianjurkan untuk dibaca dengan penuh kekhusyuan. Terdapat 6 zikir yang memiliki keutamaan besar, dan jika dibaca dengan ikhlas serta penuh keyakinan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan setiap permohonan kita. Berikut adalah 6 zikir yang bisa kita baca dan amalkan setelah sholat tahajud untuk mengharapkan pengabulan segala hajat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah zikir istighfar. Astaghfirullah. Istighfar yang artinya aku memohon ampun kepada Allah adalah zikir yang sangat penting dalam setiap kesempatan, terutama setelah sholat tahajud. Dengan beristighfar, kita memohon kepada Allah untuk mengampuni segala dosa kita, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Istighfar juga menjadi kunci untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup, memperbaiki kondisi hati, dan memohon pengampunan dari Allah. Melalui istighfar, kita menyadari bahwa manusia tidak lepas dari dosa dan kesalahan, dan dengan memohon ampunannya, kita berharap diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Istighfar juga membuka pintu rezeki yang berlimpah dan memberi jalan keluar dari berbagai masalah yang kita hadapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang banyak beristighfar, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, memberikan jalan keluar dari segala kesulitan,
dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketika kita memohon ampunan kepada Allah, kita juga merasakan kedamaian dalam hati, karena kita tahu bahwa Allah adalah Maha Pengampun yang selalu memberikan kesempatan untuk kembali ke jalannya. Istighfar merupakan salah satu cara terbaik untuk membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang kedua, sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir terakhir yang sangat dianjurkan adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat adalah doa yang memohon agar Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan membaca sholawat, kita menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah, yang merupakan suri tauladan terbaik bagi umat Islam. Sholawat juga merupakan bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah, yang telah menuntun umat ini keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam. Selain itu, sholawat adalah bentuk syukur kita atas perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Ahmad. Solawat kepada Rasulullah membuka pintu keberkahan dalam hidup kita. Dengan mengucapkan solawat, kita berharap agar Rasulullah memberikan syafaat pada hari kiamat. Solawat juga dapat memperkuat iman kita dan menjadi sarana untuk mendapatkan kemudahan serta pengabulan hajat dari Allah. Selain itu, solawat juga merupakan cara bagi kita untuk selalu mencintai dan meneladani sifat-sifat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi contoh terbaik dalam berakhlak dan menjalani kehidupan. Dengan bersolawat, kita semakin dekat dengan Nabi dan mendapatkan keberkahan serta pengabulan doa dari Allah. Yang ketiga, tasbih. Subhanallah. Zikir pertama yang sangat dianjurkan adalah Subhanallah, yang artinya Maha Suci Allah. Subhanallah adalah zikir yang mengingatkan kita tentang kesempurnaan Allah, yang tidak ada kekurangan sedikit pun dalam dirinya. Dengan membaca Subhanallah sebanyak 33 kali setelah sholat tahajud, kita tidak hanya memurnikan hati, tetapi juga merasakan kedekatan dengan Allah. Setiap kalimat tasbih mencerminkan pengakuan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Suci, bebas dari segala kekurangan dan cacat. Kalimat ini juga menyadarkan kita untuk selalu menjaga hati dan pikiran, agar tetap bersih dan suci dari hal-hal yang tidak baik. Membaca Subhanallah sebanyak 33 kali setelah sholat tahajud adalah cara yang luar biasa untuk memohon pengampunan dari Allah, sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur dan pengakuan terhadap kesempurnaannya. Dengan zikir ini, kita juga semakin mendekatkan diri kepadanya, berharap agar Allah mengabulkan setiap hajat yang kita mohonkan. Selain itu, zikir ini juga dapat menenangkan hati dan memberikan kedamaian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jika kita membaca zikir ini dengan penuh penghayatan, kita akan merasakan kebersihan jiwa yang menguatkan kita dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Yang keempat, zikir tahmid. Alhamdulillah. Setelah membaca Subhanallah, kita dianjurkan untuk membaca Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Alhamdulillah berarti segala puji bagi Allah, yang mengungkapkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dengan membaca Alhamdulillah, kita tidak hanya mengungkapkan rasa terima kasih, tetapi juga memohon agar Allah terus memberikan pertolongannya. Alhamdulillah adalah bentuk pengakuan kita atas segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Nikmat-nikmat ini bisa berupa kesehatan, rezeki, keluarga, dan segala bentuk kebaikan yang kita terima dari Allah.
Mengucapkan tahmid setelah sholat tahajud adalah bentuk pengakuan kita atas segala nikmat yang telah diberikan, baik yang besar maupun kecil. Ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat-Nya, memberikan keberkahan, dan mempermudah segala urusan kita. Dengan penuh keyakinan, kita memohon agar hajat hidup kita segera terkabul. Alhamdulillah juga berfungsi untuk mengingatkan kita agar tidak tergoda untuk merasa sombong dengan nikmat yang telah Allah berikan. Ini adalah cara untuk tetap rendah hati dan bersyukur, karena segala yang kita miliki adalah anugerah darinya. Zikir ini menjadi pengingat kita untuk selalu bersyukur, tidak hanya ketika berada dalam keadaan senang, tetapi juga dalam ujian hidup. Yang kelima, zikir takbir, Allahu Akbar. Selanjutnya, bacalah Allahu Akbar sebanyak 34 kali setelah sholat tahajud. Zikir takbir mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar, lebih besar daripada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allahu Akbar adalah penegasan bahwa segala sesuatu yang kita anggap besar di dunia ini, seperti masalah atau hajat kita, akan terasa kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan kebesaran Allah. Ini membantu kita untuk meyakini bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan segala masalah. Zikir takbir adalah pengingat bagi kita bahwa Allah adalah yang maha besar, tidak ada yang lebih besar darinya. Semua urusan hidup kita, termasuk hajat-hajat yang kita harapkan, berada di tangannya. Dengan mengucapkan Allahu Akbar setelah sholat tahajud, kita mengakui kebesaran Allah, mengutamakannya dalam segala hal, dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Zikir ini juga membantu kita mengatasi perasaan khawatir dan ragu, karena kita percaya bahwa hanya Allah yang mampu mengabulkan doa dan memenuhi hajat kita. Takbir ini memberikan ketenangan dan keyakinan dalam hati kita bahwa Allah selalu ada untuk membantu, memberi jalan keluar, dan memberkati setiap langkah kita dalam kehidupan ini. Kemudian yang keenam, zikir tahlil, La ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat ini adalah kalimat tauhid yang menjadi dasar ajaran Islam. Dengan mengucapkan La ilaha illallah, kita menegaskan bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dan tidak ada kekuatan lain yang lebih besar darinya. Bacalah zikir ini dengan penuh keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang mengatur segala sesuatu, dan semua doa serta permohonan kita berada dalam kekuasaannya. Ketika kita mengucapkan kalimat ini, hati kita diingatkan akan keesaan Allah, bahwa hanya Dia yang layak untuk dimohon pertolongannya. La ilaha illallah juga merupakan kalimat yang membawa ketenangan dalam hati, karena mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah dengan tulus dari hatinya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Membaca La ilaha illallah setelah sholat tahajud adalah cara untuk semakin menguatkan iman kita kepada Allah. Kita memohon agar Allah menerima doa dan permohonan kita, serta memberikan pengabulan terhadap segala hajat yang kita inginkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah waktu yang sangat mulia untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, dan memohon segala hajat hidup kita. Membaca 6 zikir ini setelah sholat tahajud merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk mendapatkan pengabulan doa. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.